Film ini diawali dengan sekelompok anak muda yang tergabung dalam sebuah geng. Geng tersebut bernama I2, di mana geng ini diketuai atau dipimpin oleh seorang pemuda yang sangat sombong bernama Aaron. Aaron adalah sosok anak yang gak bermoral dan terkenal sangat liar, dan itu terlihat saat mereka mengajak-ajak ke sebuah rumah seorang kakek tanpa alasan yang jelas. Saat akan pergi, mereka pun melihat seorang ibu dan bayinya yang mana Aaron mengatakan akan memperkosanya secara bergiliran, dan untuk menutupi kejahatan mereka mengancam akan menjatuhkan si bayi agar si ibu bisa tutup mata dan telinga atas aksi bejat yang mereka lakukan. Keesokan harinya, Aaron terlihat baru selesai melakukan hohohihe bersama seorang gadis muda yang baru dikenalnya, namanya Lauren. Sebagai ketua geng itu, tentu Aaron hanya ingin mencicipi tubuhnya Lauren saja dan tidak sedikit pun mencintainya, sehingga hal itu membuat Lauren sedih karena sudah menyerahkan empal brewoknya yang tentu masih perawan. Beberapa saat setelah Aaron pergi, Lauren pun mendapat telepon bahwa dia menyesal telah mengatakan hal yang tidak pantas tadi dan meminta Lauren untuk datang menemuinya nanti malam sebagai permintaan maaf atas kejadian tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Lauren pun datang menemui Aaron sesuai permintaannya, yang mana Lauren ternyata sudah dijebak untuk dijadikan bahan akan digilir satu persatu oleh anggota geng. Dan itu sangat-sangat pelecehan sekali. Tak lama muncul seorang pria tua yang kebetulan lewat, di mana dia menyuruh mereka untuk menghentikan tindakan tersebut. Dan sebagai pria sejati, si kakek itu memukul salah satu anggota Aaron menggunakan benda yang entah dapat dari mana, tapi bisa dipastikan bahwa si kakek ini jelas bukan orang sembarangan. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak dan Aaron enggan untuk duel seperti seorang pria jantan, si kakek pun harus tersungkur karena dilukai menggunakan pisau. Kemudian diinjak-injak berkali-kali oleh si Aaron, dan si kakek itu akhirnya tewas. Tak lama datanglah sahabat si kakek yang bermaksud untuk mencarinya, namun betapa terkejutnya beliau saat si kakek sudah tergeletak dan tak bernyawa dengan luka bacok yang sangat mengenaskan. Sahabat si kakek ini sempat melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib, namun karena tidak ditemukan cukup bukti, maka dia mencoba untuk mencari bantuan kepada yang lain, yakni adiknya, si kakek yang tinggal di London, namanya Richie. Saat mengetahui saudaranya sudah mati, Richie pun terlihat shock karena mereka berdua sudah tidak pernah ketemu selama 30 tahun. Dan kematian kakaknya sudah pasti membuat Richie merasa terpukul. Sementara itu kita akan melihat dua detektif polisian, ada Susan dan asistennya, di mana mereka berdua mencoba untuk mengintegrasi Aaron tentang keterlibatan mereka dengan kematian si kakek semalam. Susan yakin bahwa Aaron lah pelakunya, dia pun tak bisa menangkapnya karena tidak ada bukti yang cukup. Dan selain itu, Aaron ternyata pernah menjadi informan kepolisian beberapa waktu yang lalu dan memiliki beberapa kasus yang ada di kota tersebut. Richie sendiri akhirnya tiba, di mana dia langsung disambut oleh pria botak yang merupakan rekannya, dan untuk kemudian mereka berdua datang ke TKP untuk melihat langsung lokasi kematian saudaranya.
Di sisi lain, Lauren didatangi oleh Aaron untuk mengancam agar jangan berani buka mulut tentang kejadian malam itu, karena jika Lauren melakukannya, Aaron tidak akan segan-segan untuk membunuh ibunya dan membakar tempat tinggalnya. Kembali ke Rincy, yang bersahabat dengan saudaranya Alia Aksi Mata dan mempostinya di media sosial, yang akhirnya membuat mereka menemukan sedikit petunjuk, yaitu keberadaan si Lauren. Di sana tak membuang waktu, reaksi berlangsung menemui Lauren di tempat kerjanya yang kebetulan bekerja. Tak diduga salah satu anak buah Aaron melihat pertemuan mereka berdua dan bermaksud untuk mengadukannya kepada Aaron. Beralih ke sebuah gereja di mana Rincy terlihat agak pulang bersama rekan-rekannya yang mana setelah kematian kakaknya. Rizky pun berniat untuk membalas dendam, yang mana Anda akan dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Rizky adalah ketua dari sebuah kelompok preman yang menguasai kota itu di masa lalu, dan kakek-kakek ini adalah anak buah Rincy yang dulu dikenal sangat kejam dan bengis di antara preman-preman yang ada di sana. Tak menunggu waktu lama, tak langsung pun beraksi, di mana mereka berhasil menangkap dua anak buah Aaron dan membawa mereka ke sebuah gedung kosong. Berlangsung sangat alot, di mana kedua anak buah Aaron ini sangat loyal kepada pemimpin dan kelompoknya, terlihat dari gayanya yang sok jago, sekolah paling hebat di kota tersebut, sehingga para kakek ini terpaksa menyiksa mereka berdua dengan siksaan yang menyakitkan. Sampai mereka berdua tewas di tempat tersebut. Karena masih tak mendapat informasi mengenai Aaron, Rizky pun kembali menemui Lauren untuk menunjukkan beberapa foto pelaku yang ikut dalam kejadian malam itu, dan Lauren menunjuk salah satu anak buah Aaron, biasanya bertugas sebagai tukang jambret di sebuah basement. Dan akhirnya mencoba menjebak si pemuda, dan ketemu si pemuda itu bersepeda, terus dia diculik dengan sebuah minivan untuk kemudian dibawa ke sebuah gedung sepi dan akan diinterogasi. Pemuda ini sama seperti kedua temannya, sama-sama keras kepala. Karena terus berbicara, Rizky pun memasang penangkal pada jarinya, kemudian memukul si pemuda itu sampai tewas. Rizky mengalami serangan jantung
ringan, akibatnya dia harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Sementara itu kita akan melihat Lauren pergi ke markas geng Shu untuk memberitahu Aaron bahwa laki-laki yang telah membunuh ketiga rekannya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Untuk kemudian Aaron mengumpulkan pasukannya, di mana mereka membawa senjata api ilegal untuk membunuh Richie dan memakai topeng untuk menyamarkan identitasnya. Saat dua anak itu berhasil masuk ke ruangan Richie, mereka berdua pun tertipu dengan menembak bantal dan guling karena ternyata Richie dan ketiga rekannya telah menyebabkan mereka semua, di mana mereka terlihat sudah bersiap dengan senjata lengkap dan bermaksud untuk melakukan perang kepada Aaron dan kelompoknya. Mendengar suara tembakan shotgun, Aaron pun menghampiri Lauren dan melihat ponselnya, dan ternyata Lauren telah bekerja sama dengan Richie untuk menjebak mereka semua. Dari satu persatu anak buah Aaron pun dibantai oleh si kakek barbar yang menembak secara membabi buta. Kemudian si kakek berhasil memotong tangan salah satu anak buah Aaron. Dilanjutkan dengan serangan lain yang kondisi rumah sakit kacau balau pasien dan staf dan sekuritinya. Aaron pun beraksi menggunakan Lauren sebagai sandaranya. Untuk kemudian Aaron meminta Rizky menurunkan senjatanya. Rizky dengan santainya tidak menunjukkan reaksi takut atau tegang sedikit pun karena sudah sering menghadapi situasi seperti ini di masa lalu. Tiba-tiba diserang oleh salah satu anak buahnya yang tidak setuju dengan aksi ini, sehingga pistolnya terlempar yang membuat Rizky mendapat kesempatan untuk menembak. Namun saat Rizky berhasil mendapatkan pistolnya, berulang kali masukkan dan mengeluarkan untuk memastikan ada pelurunya atau tidak, dan daripada pusing dengan hal itu, Rizky pun memilih untuk membungkusnya dengan tangannya sendiri. Sehingga Aaron berhasil mendapatkan pistolnya, namun saat akan menembak pelurunya ternyata sudah tidak ada, dan bersamaan dengan itu polisi pun muncul sehingga Aaron ditembak mati saat itu juga. Setelah apa yang mereka lalui berempat, Richie pun memutuskan untuk kembali ke London dan milih untuk tinggal di sana, di mana Richie akhirnya menyadari bahwa ini semua mungkin sudah takdir, bahwa Richie harus terus melakukan aksi-aksi seperti ini.